Dalam perjalanan panjang menuju perguruan tinggi yang bermartabat, UTA 45 Jakarta kembali menorehkan prestasi besar. Tahun ini, program studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UTA 45 Jakarta resmi meraih akreditasi unggul, sebuah pengakuan tertinggi atas kualitas pendidikan, penelitian, dan tata kelola akademik. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa bagi kami, karena setelah belasan tahun kita akhirnya mendapatkan predikat unggul untuk salah satu prodi kita yang sudah cukup lama, dan prodi ini merupakan salah satu prodi andalan kita, dan ini tentunya keberhasilan ini atas kerjasama seluruh tim dan personil dan kekompakan serta kecerdasan masing-masing personil. Ini sebuah pembuktian untuk kita, ya. Jadi kita punya tugas tridharma perguruan tinggi sebagai sebuah universitas, yaitu di bidang pendidikan, di bidang penelitian, dan di bidang pengabdian masyarakat. Ketiganya ini kita lakukan dengan baik dan kita melampaui standar. Artinya di sini tata kelola kita itu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, bahkan melampaui. Nah, arti unggul itu berarti kita sudah punya daya saing internasional. Jadi boleh dikatakan bahwa ini adalah sebuah pembuktian hasil dari kinerja kita di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Tentunya ini didukung dengan pelaksanaan standar mutu yang sudah kita tetapkan serta dukungan dana yang begitu baik dari yayasan kita, sehingga semuanya operasional kita berjalan. Pastinya dengan akreditasi unggul ini kita UTA 45 sangat bangga ya, karena setelah 15 tahun Pak Rudi memimpin, kita akhirnya berhasil mendapatkan salah satu program studi kita menjadi akreditasi unggul. Ya, untuk kampus UTA 45 itu sendiri adalah ini kita membuat satu sejarah baru. Kita belum pernah, seingat saya ya, melihat dari sekian tahun ke belakang dari sejarah kita, ini adalah unggul pertama kita. Jadi kita belum lama ini menselebrasikan 15 tahun pencapaian dari Ketua Dewan Pembina Pak Rudi, yaitu dari debu menjadi permata. Ya, inilah permata pertama yang muncul, yang dipersembahkan dari rektorat, dari fakultas, dari kepemimpinan dari yayasan sendiri. Yaitu ini adalah bentuk bahwa kualitas kita sudah di level unggul. Ini adalah permata pertama yang akan nantinya kami perjuangkan untuk berbuah menjadi permata-permata lainnya. Ini adalah awal perjalanan, bukannya akhir. Karena target kita bisa mengunggulkan seluruh prodi. Yang pertama kan kalau program studi itu dapat peringkat akreditasi unggul, berarti proses pembelajaran sudah melampaui standar nasional. Jadi artinya PSDIH Doktor Ilmu Hukum UTA 45 Jakarta sudah sampai pada tahap itu. Jadi bagi kita ini yang pertama kan, ini betul-betul something yang bisa memotivasi semua program studi. Jadi kalau Doktor Ilmu Hukum itu sudah bisa peringkat unggul, artinya ada sesuatu yang sangat valuable dari sisi akreditasi, dari sisi standar mutu yang bisa jadi contoh bagi program studi lainnya. Kalau saya nggak salah itu sekarang itu di bawah pimpinan Prof. Diana sama Pak Syihar Warek 1 dan Pak Michael Warek 3 dan Pak Brian Warek 2. Program mereka sekarang udah arahnya ke situ karena memang di bawah arahan Ketua Dewan Pembina Yayasan semua sekarang harus menuju unggul. Jadi proses tridharma perguruan tinggi itu memang sudah dihitung banget untuk bisa masuk kepada peringkat unggul. Yang setahu saya mereka lakukan itu adalah sekarang itu adalah supaya nanti ketika akreditasi berikutnya itu akan bisa jadi unggul. Jadi mulai dibongkar itu renov oleh Pak Syihar, dibongkar juga semua visi-visi, kita rubah ulang untuk bisa sampai ke sana. Jadi poinnya adalah kalau memang PSDIH bisa unggul,
ya program studi lainnya pasti bisa unggul asalkan mengikuti apa yang sudah disampaikan ketua dan pembina yayasan, ketua yayasan, apa yang disampaikan oleh rektor dan para warik dan Akreditasi unggul bukan hanya sekedar predikat. Ini adalah bukti bahwa UTA 45 Jakarta mampu memenuhi bahkan melampaui standar mutu nasional. Mulai dari kurikulum berbasis riset, kualitas dosen berderajat doktor dan profesor, publikasi ilmiah bereputasi hingga lulusan yang berperan nyata di dunia hukum nasional. Namun pencapaian ini bukanlah garis akhir, sebaliknya ini adalah titik awal bagi seluruh program studi di UTA 45 Jakarta untuk bergerak menuju level yang sama. Untuk menyusul pencapaian Fakultas Hukum, khususnya S3, ada 3 langkah strategis yang kini menjadi fokus seluruh fakultas dan prodi. Yang pertama, penguatan mutu kurikulum dan pembelajaran, peningkatan kualitas dosen dan riset berkelanjutan, dan penguatan tata kelola, pelayanan, dan kepuasan mahasiswa. Langkah-langkah ini menjadi fondasi bagi target besar UTA 45 Jakarta. Seluruh prodi memiliki akreditasi unggul dalam beberapa tahun ke depan. Kita sudah mempersiapkan melalui semua tim dan personil, baik itu LPMI maupun rektorat, dan tim prodi dan fakultas dan tim lainnya untuk mempersiapkan apa saja syarat-syarat minimum dan juga standar-standar yang memang harus dipenuhi untuk syarat perlu supaya prodi-prodi tersebut bisa unggul. Dan mudah-mudahan pencapaian ini bisa kita dapatkan dan kita rayakan bersama-sama untuk kemajuan UTA 45 Jakarta, terutama atas support yayasan Bapak Dr. Rudiono Darsono SHMH yang memang selalu mensupport Rektorat dan Sivitas Akademika UTA 45 Jakarta dalam hal semua pendanaan. Standarnya sama. Jadi kita memang sudah merencanakan, jadi akreditasi kita mulai dari program studi ilmu hukum ini, S3 doktor ilmu hukum ini, sampai dengan prodi selanjutnya kita targetkan semuanya akan unggul. Karena caranya sama, kita kelola secara profesional. Kegiatan Tridharma semuanya itu kita lakukan secara profesional. Bukan sekedar mencapai standar, tapi melampaui standar. Jadi kita harapkan semua tataran kinerja yang dihasilkan oleh program studi itu mencapai daya saing internasional. Itu yang kita capai. Dan sekarang memang MOU dan kegiatan kerjasama kita di bidang pendidikan, di bidang penelitian, di bidang pengabdian masyarakat itu sudah sampai pada tataran internasional. Baik itu di Asia Tenggara, bahkan di belahan dunia lainnya. Jadi ini yang sedang kita tata. Semua rencana kerja kita yang dituangkan dalam Renstra dan Renov Universitas, semuanya itu bermuara pada program studi yang akan unggul dengan mengedepankan kualitas dan profesionalisme dalam menjalankan semuanya. Jadi di semua bidang, di semua lini, mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan yang terendah, mulai dari rektorat sampai dengan dosen, kita mengambil semua tanggung jawab kita secara profesional, bekerja dengan dedikasi yang tinggi dan disiplin. Nah inilah hasilnya dan kita harapkan semua ke depan dalam 2-3 tahun ke depan program studi kita akan unggul semuanya. Pastinya pertama dosen ya, kita harus memperbanyak profesor-profesor kita supaya selain untuk akreditasi, mahasiswa-mahasiswa kita juga semakin banyak mendapatkan pengetahuan yang mungkin belum didapatkan oleh dosen-dosen lain ya. Karena mendapatkan profesor itu kan pasti membutuhkan sesuatu yang ekstra pastinya. Langkah-langkahnya ya kita harus bisa berkoordinasi dengan baik, bekerja sama dengan baik. Bukan hanya pada level rektorat saja maupun level dekanat, tapi juga dari setiap seluruh pendukung-pendukungnya. Baik itu dari tingkat dosen, dari tingkat kaprodi, ya, dan juga tendik-tendiknya. Ya, kita semua harus bisa berkoordinasi dengan baik untuk kita bisa mendidik dengan baik, kita bisa membuat penelitian-penelitian yang menghasilkan, dan juga kita harus bisa berdampak pada masyarakat. Jadi yang unggul itu bukan hanya sebuah simbol, tapi masyarakat sekitar kita juga dapat merasakan manfaat dari apa yang kita lakukan.
Kalau menurut saya itu memang kalau kita mau unggul itu harus by design ya. Jadi baca dulu apa yang membuat kriteria kita itu unggul. Kemudian itulah disusun dan dirumuskan menjadi program kerja semua para prodi dan terutama nanti di level universitas kan untuk akreditasi institusi ya. Nah itu memang harus didesain. Jadi selama ini mungkin kita harus adalah yang harus memang diperbaiki supaya kalau dulu belum ada unggul sekarang sudah supaya itu harus bisa unggul. Jadi itu dan saya tahu mereka sedang ke situ arahnya untuk mendesain segala sesuatunya mulai nanti visi misi kemudian Renstra dan Renov itu diarahkan semuanya ke situ mengikuti instrumen yang baru terbit sekarang ini. Saya yakin mereka bisa karena kita pathway-nya udah clear ke situ gitu. Dan semua perjalanan ini tidak dapat dilepaskan dari satu figur penting. Tahun ini UTA 45 Jakarta memperingati 15 tahun langkah Mas Rudiono Darsono. Sebuah era transformasi besar yang dimulai saat beliau memimpin pembaruan yayasan dan menata ulang arah kampus UTA 45 Jakarta. Di bawah kepemimpinan dan visi beliau, UTA 45 Jakarta bangkit dari debu menjadi permata. Membangun kembali fondasi manajemen pendidikan yang sehat, mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat integritas akademik, dan membuka jalan bagi pencapaian akreditasi unggul di berbagai prodi. Prestasi akreditasi unggul program studi Doktor Ilmu Hukum adalah bagian dari jejak panjang transformasi tersebut. Jadi kalau saya katakan ini adalah berkah penutup tahun 2025 untuk kita semua, terutama untuk Ketua Dewan Pembina Bapak Dr. Rudiono Darsono SHMH yang sudah 15 tahun memimpin UTA 45 Jakarta. Tentunya kerjasama semua tim dan kekompakan semua tim bisa mewujudkan cita-cita kita bersama, cita-cita beliau dan kita bersama untuk bisa meningkatkan mutu prodi, fakultas dan universitas untuk ke arah yang lebih maju dan meningkat tentunya dari Renstra sebelumnya, dan ini dibuktikan dari pencapaian yang sudah kita dapatkan bersama-sama untuk akreditasi unggul tersebut. Pastinya Pak Rudi mempunyai peran yang sangat besar dalam membuat prodi ini S3 kita menjadi unggul, karena tanpa kepemimpinan beliau pasti ini tidak akan terjadi. Kedua, kita harus berterima kasih juga pastinya kepada LPMI, LPPM, serta seluruh jajar rektorat dan dosen, bahkan kepada Satpam dan juga OB yang terus menemani kita, serta mendukung kita juga pastinya untuk mendapatkan akreditasi unggul ini ya. Bahkan bukan hanya akreditasi saja, tapi untuk kegiatan ajar mengajar pada umumnya. Kepemimpinannya membuahkan hasil. Kinerjanya untuk menjaga mutu, kinerjanya untuk menjaga sebagai fondasi kokoh untuk kampus ini, dan juga sebagai pendorong, penyemangat bagi setiap tenaga pendidik, tenaga pengajar yang ada. Itu membuahkan hasil. Kita berhasil mencapai garis start dalam perjalanan kita untuk membuktikan bahwa kampus itu harus dibangun terutama dari mutu pendidikan terlebih dahulu. Dan inilah perjuangan Pak Rudi untuk membuat budaya mutu itu, hasilnya di unggul pertama kita. Kita bisa sampai sini kan karena ada tangga-tangga yang kita susun dan kita tapak satu demi satu gitu ya. Beliau kan 15 tahunnya. Ya mulai dari tapaknya berdarah-darah sampai tingkat paling atas ya, sampai sekarang akhirnya ada hasilnya ya. Nggak mudah kan sampai ke situ. Jadi banyak hal yang sudah dilakukan dalam rangka menuju ke situ ya, itu ya pasti arahan dari Ketua dan Pembina Yayasan, karena beliau mengambil alih 17 Agustus kan mulai dari ini di bawah nol ya, katakanlah minus ya. Banyak hal yang terjadi yang membuat kita sebenarnya
tidak layak lagi waktu itu untuk berjalan sebagai sebuah perguruan tinggi. Nah itu mungkin tapak pertama kali yang dijalankan oleh Pak Rudi. Berikutnya mulai akreditasi, berikutnya sampai sekarang unggul, ya itulah buah dari apa yang dibangun oleh Pak Rudi dan diikuti oleh rektor dan semua jajaran Sivitas Akademika 17 Agustus. Dengan akreditasi unggul ini, UTA 45 Jakarta menegaskan kembali komitmennya menjadi kampus yang menghasilkan pemimpin berkarakter.